Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah nasta'inu wa nastaghfiruh min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudhlil fala hadiyalah. Wassalatu wassalamu ala habibina wa syafiina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Amma ba'du. Para pemirsa yang berbahagia, pada pertemuan kali ini saya akan membahas tentang toharoh atau bersuci. Karena kita tahu bahwa toharoh atau bersuci itu adalah sebagian daripada iman. Sebagaimana hadis Nabi, an-nadhofatu minal iman, bahwa kebersihan adalah sebagian daripada iman. Saya mengambil dari kitab Takrib dalam membahas tentang toharoh ini yang akan dimulai dari bab air yang sah untuk bersuci. Bersuci itu untuk wudhu, mandi, dan sebagainya. Secara bahasa, kalau kita menyebut at-toharoh dengan dibaca fathah taknya, maka artinya an-nadhofah atau kebersihan. Tapi apabila dibaca tuharoh, yaitu dengan dibaca domah toknya, maka artinya adalah sisa air, baqiyatil ma. Fasmun ismun li baqiyatil ma, nama dari sisa air. Maka kita harus menyebut toharoh untuk menunjukkan arti kebersihan. Dalam kitab Takrib dijelaskan, al-miyahu allati yajuzu biha tadhiru sab'u miyahin, ma'us samai wa ma'ul bahri wa ma'un nahri wa ma'ul bi'ri wa ma'ul aini wa ma'ul salti wa ma'ul barodi, yang artinya bahwa air yang sah untuk bersuci itu ada 7. Yang pertama adalah air ma'us sama atau air hujan. Yang kedua adalah air laut. Yang ketiga air sungai. Yang keempat air sumur. Yang kelima air sumberan atau mata air. Yang keenam air salju atau air es. Dan yang ketujuh adalah air embun. Pembagian 7 air yang boleh untuk bersuci itu berdasarkan ayat wa yunazzilu 'alaikum minas samaa'i ma'al yutahhirukum bihi, yang artinya Allah menurunkan kepadamu dari langit air agar engkau bisa bersuci, yaitu surat Al-Anfal ayat 11. Adapun hadis yang berkaitan dengan air tersebut, diantaranya adalah hadis yang diriwayatkan oleh Abu Hurairah. Seorang laki-laki bertanya kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, inna narkabul bahra." Ya Rasulullah, kami sedang naik perahu di lautan. Wa nahmilu ma'ana qalila minal ma, dan kami hanya membawa sedikit air tawar. Fa in tawaddo'na bihi atosna, apabila kami wudu dengan air yang tawar itu, maka kami akan kehausan. Afana tawaddau bima'il bahri, apakah boleh kami berwudu dengan air laut? Faqala Rasulullah SAW, maka Rasulullah menjawab, wa at-tahuru ma'uhu al-hillu maitatuhu, air laut itu suci airnya dan halal bangkainya. Ruwahu khamsah, diriwayatkan oleh 5
ahli hadis, dan Imam At-Tirmidzi berkata, hada hadis hasan sahih. Ini adalah hadis hasan sahih. Ya, yang dimaksud dengan al-hillu maitatuhu, yaitu halal bangkainya, yaitu semua yang mati dari laut itu boleh dimakan tanpa harus dzibhin syar'i, tanpa harus dengan sembelihan secara syar'i, ya, seperti ikan dan binatang lainnya. Adapun asal dari kesucian air mutlak sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari dan lainnya dari Imam Abu Hurairah radhiyallahu anhu. Beliau berkata, qoma Arabiyyun fabala fil masjid. Ada seorang Arab Badui, seorang Arab pedalaman, masuk ke masjid, kemudian langsung fabala fil masjid, kemudian langsung kencing di dalam masjid. Faqama ilaihin nasu yaqau bih, maka bergegas manusia menghampiri Badui tersebut supaya mencegahnya. Tapi Rasul berkata, da'uhu wa hariqu ala baulihi sajlan min ma'in au dhanuban min ma'in fa innama bu'ithtum muyassirina wa lam tub'athu mu'assirin. Ya, kemudian Rasulullah berkata, udah biarkan saja dia kencing. Wa hariqu ala baulih, dan siramlah air kencingnya dengan seember air. Fa inna bu'ithtum muyassirina walam tub'atsu mu'assirin, karena aku, kata Rasul, diutus untuk mempermudah dan tidak diutus untuk mempersulit. Ya, ini berarti ada 7 air yang bisa digunakan untuk bersuci. Kemudian selanjutnya, tsummal miyahu ala arba'ati aqsamin, bahwa air itu dikategorikan atau dikelompokkan menjadi 4. Yang pertama adalah thahirun mutahhirun ghairu makruhin. Yang pertama adalah air yang suci dan mensucikan, yang tidak makruh untuk digunakan. Wa huwa al-ma'ul mutlaq, yaitu air mutlak. Air yang disebutkan di atas, yaitu 7 air tersebut, itu bisa dikategorikan air mutlak. Wa tahirun mutahhirun makruhun wa huwa al-ma'ul musyammas. Yang kedua adalah air suci dan mensucikan tapi makruh digunakan, yaitu air yang terkena sinar matahari. Dengan catatan, air ini adalah bertempat di qatrun harin, di tempat yang panas dan di tempat yang terbuat dari besi dan sejenisnya. Karena dalam keterangan bisa menyebabkan penyakit kusta yang berbahaya buat kulit. Maka dalam fikih, air yang terkena sinar matahari itu hukumnya makruh. Yang ketiga, yaitu air wa tahirun ghairu mutahhirin wa al-ma'ul musta'mal. Yang ketiga adalah air yang suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yaitu apa? Yaitu adalah ma'ul musta'mal, air mustakmal, air yang sudah digunakan untuk berwudu, mandi dan sebagainya. Dan wal mutaghayyiratu bima khalatuhu minat thahirati, dan air yang berubah karena bercampur dengan perkara yang suci,
seperti ada air 2 kolam, kemasukan sabun sehingga airnya itu berubah warna menjadi putih karena terkena sabun, maka air itu menjadi tohirun ghairu mutahhirin. Airnya suci tetapi tidak bisa mensucikan. Yang keempat, wa ma'u najsin, dan air yang najis, yaitu air yang terkena najis, apalagi kurang dari 2 kolam. Apa itu air najis? Yaitu huwa alladzi halat fihi najasa wa wadunal qolatain, yaitu air yang terkena najis dan kurang dari 2 kolam. Atau aukana kullataini fataghayyara, atau air itu 2 kolam tetapi berubah salah satu warna, bau dan rasanya, maka air itu tetap dihukumi najis. Berapa timbangan 2 kolam itu? Ya, dijelaskan wal kullatani khamsumi'ati ritnin baghdadiyin takriban fil asoh. Definisi dari air 2 kolam itu adalah 500 kati Baghdad secara kira-kira. Ya, ini kalau kita mengartikan kati Baghdad itu sulit, tetapi yang lebih mudah adalah, ya, kalau kita standarnya 60 kali 60, ya. Jadi kalau kolam kita diusahakan supaya minimal sudah 2 kolam. 2 kolam itu bukan berarti kolamnya itu harus 2 itu, tapi hanya ukuran, yaitu yang paling mudah adalah 60 kali 60 cm kali 60 cm, itu sudah 2 kolam. Kelebihannya apa? Kolam kita kalau sudah 2 kolam itu, yaitu kita boleh bersuci langsung dari kolam itu, yaitu dengan memasukkan tangan kita langsung berwudu dari kolam itu boleh. Tapi apabila kurang dari 2 kolam, maka kita tidak boleh mengambil air langsung, tetapi harus dikucurkan. Ini perbedaannya. Dan seringkali saya melihat ada rumah yang begitu besar, tetapi ternyata untuk masalah kolamnya sangat kecil, sehingga kurang dari 2 kolam. Ini tidak baik, karena kalau seperti itu nanti selamanya kita harus berwudu atau mandi dengan dikucur, tidak boleh langsung mengkobok atau mengambil langsung dari kolam tersebut. Begitu uraian singkat saya tentang air. Semoga ada manfaatnya. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.